Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa kembali bersama saya Yesi Rawona, masih di Keramat Sagara Channel. Alhamdulillah setelah sekian lama beristirahat, kami tim dari Keramat Sagara Channel mulai kembali untuk mengeksplorasi tempat-tempat yang dimitoskan angker ataupun menyeramkan. Dan saya sudah ada di salah satu tempat, masih di daerah Majalaya, tepatnya bekas galian. Ini baru selesai penggalian dan di sini katanya banyak mitos-mitos yang terjadi dan juga banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar, dan juga waktu tadi kita menuju ke sini lagi menunggu tim, ada sebelumnya kita sudah disambut dengan tawa perempuan ya, entah siapa itu. Alhamdulillah saya tidak sendiri di sini, masih bersama Kang Idey, Kang Batek, Abah Yana, dan ditemani dengan warga setempat juga. Mangga Abah, Kang Batek dan warga. Assalamualaikum. Yuk. Sekarang Bapak saya Pak Juara. Pak Juara, Bapak asli orang desa. Alhamdulillah. Mana dua deh? Kapan nih? Kang Jojo, Wan Batek. Ya, Ayana sama Kak Jojo ya. Ini juga udah pernah menemani kita di tempat yang lain tapi masih daerah sini. Bapak naon anu dimitoskeun teh di tempat ieu atanapi pernah aya kajamanan naon wae di tempat ieu? Hari Saterang Bapak. mun ari sareng apa punya jadi teh nyata seur anu naon menakan seur murang kali sauna mah. Dan tos aya kajantenan di oge nya mangrupi ieu murang kali kenara recok mah teh kitu. Tadi teh nya kitu bentar masih eure gitu. Mitos-mitosna Sareng seueur mendakan gitu. mun seur menakan. Gitu. Iya, jadi kata Bapak di sini katanya sering sekali ada warga yang menemukan anak kecil banyak gitu, terus makhluk-makhluk dan sosok-sosok yang lain. Dan juga katanya menurut sesepuh di sini juga dulu ini sejarahnya dulunya ini saksi juga waktu zaman gerombolan gitu ya Pak ya, dulunya ini ada beberapa korban juga katanya ada yang terjadi di tempat ini gitu. Dan memang waktu ada beberapa hal juga kejadian yang di luar nalar juga waktu penggalian ini juga ya Pak ya, katanya ada beberapa kejadian lah. Bisa diceritakan Pak atau boleh diceritakan Pak? Kang Jojo, yuk. Sebelum ditugarnya ada yang di depannya yang mati di kebonan, bikin lah itu masyarakatnya. Oh, jadi geger masyarakat katanya gitu. Jadi bikin geger masyarakat waktu dulu sebelum ini digali. Ditugar. Iya, jadi pernah juga ada yang meninggal di sini. Meninggal, gitu. malah 2 orang meninggal. Gitu. Jadi dan itu meninggalnya juga nggak tahu ya karena apa gitu. Jadi itu yang bikin geger masyarakat gitu. Dan kita mau cari tahu sebenarnya sosok apakah yang suka mengganggu di sini, terus kenapa mengganggu, dan mitos-mitos yang beredar di masyarakat luas itu apa benar atau tidak gitu. Sekarang Mbak kita buka aja dengan berdoa bersama. Silakan. Bapak dipimpin tawasul.
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai kita berdoa dipimpin dari para juara. Dan sekarang kita suara apa itu? Tapi kan udah nggak ada itu ya, kayak suara alat berat gitu, kayak beko pengeruk gitu. Ada suara beko ya, kita kayak yang mendengar beraktivitas semuanya. gitu ya. Tapi sebenarnya di sini udah nggak ada. Jadi memang kan dimanapun kita berada ya, kalau makhluk-makhluk goib itu pasti ada, dan biasanya meniru kegiatan yang biasa dilakukan di tempat tersebut. Makanya dimanapun kita harus terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang baik gitu. Kita mulai saja untuk explore tempat ini. Agak menangkap ya. Gimana, Bu? Ada yang lari anak kecil di situ ke arah pojokan sana. Kayak anak kecil titik. Waktu pertama kali tadi ayeuna anu dirawatin ku bapak kumaha hawana gitu. Karaosan Bapak ayeuna. Ada ya ngahaya apa aja. Bapak langsung keringetan soalnya ya, lihat Bapak keringetan, dan memang Bapak ini juga sepertinya bukan nggak sembarangan gitu, maksudnya bisa sedikit sensitif ya, sensitif seperti Ayana tadi waktu kita berdoa juga udah ngerasain mual-mual seperti biasa Ayana, dan juga memang penyambutannya lumayan ya, lumayan. Ayana tadi katanya nih mau kita tanya aja dulu. Ayana tadi lagi nunggu katanya di belakang juga ngelihat apa kelebatan sosok sama beberapa kali katanya lihat kelebatan gitu, kayak kelebat. Nah, ada orang tapi tidak ada orang gitu tadi. Pantesan. ini kelihatan jika ini ngelolnya di semak anu ieu Kelihatan, Pak? Nih, Pak. benar. Nah, ya betul itu ada satu sosok ya, kayak membungkuk ini nih. Blur ya kamera ya. Coba dijauhin dulu ya. Ya, itu ada, Bang. Ada satu sosok ya. Ini kelihatan banget nih, dia lagi menyender di dahan.
Allahu Akbar tuh berdiri. Nah, dan kita kedatangan satu tamu ya. Kita kedatangan satu tamu langsung mendekati ya. Tadi gak ada, sekarang alhamdulillah tuh. Hey. Ini ada satu burung ya, namanya burung hantu. Dia diem. Oh, tempat mesin. Kumaha nu dirawaskeun, Pak? Nu dirawaskeun kumaha, Pak? Ada ya. Naon gitu. Tapi teu acan aya ieu nya anu muncul. Itu kalebat. Kasih. Jadi ada sosok pocong kalau terlihat di kamera ya. Saat ini kita mencoba untuk mediumisasi di rumah salah satu warga, itu sesepuh dari tempat ini juga, dan Waris Batik seperti biasa menjadi mediator dibantu sama Abah dan yang lain.
Sampurasun, Sampurasun, Sampurasun. Assalamualaikum. Biasa dari Yoks. Alhamdulillah udah jawab salam kita ya, walaupun dengan berbisik-bisik. Ini siapa ini? Ini hapunten saya acara pas mengganggu panten teu yang lihat awon mau. Iya eyang di mana? Saha? Mama. Mama Ali. Nih. Oh, nu di mana ya? Diam di mana gitu? Diam di mana? Ini. Yang tadi tempat galian tadi berarti ya. Ya. Yang kita mau tanyakan sebenarnya kita datang bukan untuk mengganggu tapi cari tahu. Soalnya ada mitos-mitos kan bahwasanya di tempat tersebut sering terjadi gangguan-gangguan dan ada yang menampakkan diri, ada yang kejadian-kejadian yang jahil. Apa benar begitu? Mama terang eta sosok iseng. Oh iya, tapi kan itu untuk maksudnya hak milik dan juga untuk dimanfaatkan, sebenarnya tidak bermaksud untuk mengganggu juga gitu. Mungkin makhluk-makhluk yang di situ memang tidak menerima gitu. Oh, jadi katanya kurang apa? Enggak, setidaknya harus pamitan gitu. Oh gitu. Terus silsilah tempat tersebut itu seperti apa? Kenapa bisa banyak terjadi hal-hal di luar nalar gitu? Jadi intinya katanya makhluk yang di sana merasa terganggu. Ibaratnya kalau kalian punya rumah katanya diganggu, gimana rasanya gitu. Tapi kan maksudnya walaupun satu alam kita kan beda dimensi. Terus yang lebih berhak mungkin itu manusia gitu. Memang seharusnya gitu kan. Itu hak milik juga. Yang jadi masalah cuman itu doang, karena kurang pamitan gitu. Pamitan kayaknya sepuh simkuring gitu nya ngawakilan sekalian ngawakilan kalau lagu di dia pemimpinnya yang terang tadi saurna serkajan tenan gitu di dia teh kemudian hapunten sebagai manusia gitunya, sebagai manusia orang ya di alam dunia dan hapunten ngan ulah jadi gantar kekaitan gitunya ke alam anjeun di ditu mun tiasa mah cing rapi cing non ulah ada ya, gangguan lah ya maksudnya ya jangan saling mengganggu karena kan kalau manusia pun berhak juga gitu, malahan lebih berhak karena bangsa kami tidak bisa melihat
bangsa kalian gitu. Mungkin untuk menetapi silakan gitu. Iya, nggak kan apa-apa. bisa, memang kita kan hidupnya berdampingan gitu. Dan kita saling membutuhkan sebetulnya gitu. Kenapa? Ya, jadi yang berhak bukan hanya bangsa manusia aja katanya, bangsa mereka juga punya hak gitu. Ya Mungkin apa boleh buatnya sekarang kan udah nasi menjadi bubur lah kalau istilahnya gitunya. ya Udah terjadi. Iya, dan juga memang kalau dilihat sih memang lebih berhak manusia sebenarnya untuk menempati suatu tempat gitu. Hanya saja mungkin caranya. Kalau itu yang jadi permasalahan ya mungkin kita sebagai manusia pasti masing-masing punya kekurangan lah ya gitu. Tapi kalau untuk kita berdebat tentang hak, kita semua juga makhluk hidup di dunia ini punya hak gitu, memang sama-sama punya. Ya semoga lah kejadian diambil hikmah. Iya, terus pesannya memang seperti apa untuk warga di sini? Kan mau mungkin sepukinya mau mungkin ayeuna dibalikkeun deui ka asal gitu. Pengen ya mah hayang rapih lah gitu, udah sampai semat ayeuna pesannya ya, untuk warga di sini seperti apa, kan karena ini udah mau dipergunakan juga untuk hal yang lebih bermanfaat lagi sama yang punya juga. Iya. Ya, berarti yang jadi masalah itu dia bukan masalah hak atau tidak, siapa yang lebih berhak ya, intinya hanya mereka pun ingin dihargai gitu. Jadi ya jangan asal itu cuman itu doang sih ya. Mungkin kita pun karena kita kan nggak tahu, bangsa kita juga tidak semua bisa melihat atau merasakan dia yang di luar dimensi kita gitu. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan atau ya ibaratnya mah kurang pamitan gitu ya. Gitu. Jadi kita cuman minta jangan saling mengganggu lah gitu. Jadi intinya mereka juga menginginkan manusianya juga harus punya adab katanya gitu. Tapi nggak apa-apa kan kalau sekarang mau dimanfaatkan jadi pemukiman di tempat tinggal. Jadi kembali lagi katanya ke manusianya itu sendiri. Disalahgunakan Dari warga antara dan bangsa melalui untuk secara iya jadi ya gitu amitan bungu iya putih kirang ya gitu. Iya. Manawi aya nu bade ditaroskeun atuh ti warga naon deui tentang tempat eta. Aya ajojo Pak. Nah mudah-mudahan ya ulah naon terjadi gitu. Ulah jadi gantar kakaitan lah semet aya kakayun gitu ya udah terlanjur Bukan ya, sekeluarga. Terus kan kadang katanya yang jadi masalah itu gangguannya suka kadang kalau anak kecil ke sana main terus pulangnya jadi sakit. Apa itu dari akibat dari perbuatan bangsa Anda? No. Dibagi dua tuh ada apa aja? antara sisi Bangsa baik apa? Maksudnya dibagi dua?
Oh, ya jadi ya ada dua, dibagi dua katanya, makhluk-makhluk seperti mereka juga ada dibagi dua, ada yang hanya bisa melihat, tapi ada juga yang mengganggu, memang tugasnya mengganggu gitu, yang punya sifat ya setan gitu ibaratnya. Ya mudah-mudahan dengan kejadian yang sekarang ya, mudah-mudahan di detik ayeuna tapi kapayun, mudah-mudahan tengah aya kajantenan deui nya. Simkuring penginten di dieu ngawakili, memang simkuring sanes urang dieu nya, tapi meureun simkuring ngawakili di kramat sagara, mudah-mudahan cing janten barokah we kasadayana nya. Ya, jadi kita mewakili warga di sini juga, bahwasanya jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang sebelum-sebelumnya pernah terjadi ya, yang di luar nalar tersebut, dari gangguan-gangguan gitu. Tapi mungkin pesannya juga kembali lagi, katanya kembali lagi ke manusianya itu sendiri, pesan dari barusan katanya, karena memang ada tugasnya ya, yang untuk menggoda-goda manusia gitu, mengganggu manusia untuk gitu, seperti itu. Jadi kembali lagi ke manusianya itu sendiri. Kalau dimanapun, kalau adab itu dilakukan, dijalankan, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau kurang adab ya akan ada sesuatu lah ya gitu. Seperti yang dibilang tadi, kemudian orang teh nanaon oge kudu mipit amit, ngalak teh kudu bebeja. Nah eta pangandanya segala rutin aja meureun kembali deui ka manusia. Jojo, naon deui ya Jojo? Udah teh. Hatur nuhun sepuhnya parantos hadir. Naon? Kumaha? Nauzubillahi min dzalik. Hatur nuhun, hatur nuhun. Amin amin ya Allah ya Allah. Amin amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Hatur nuhun, hatur nuhun. Sakap itu hatur nuhun infona atau penjelasannya. Mangga aya naon sih? Cekapnya sepuh. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi intinya ya, yang kita tanyakan tentang kenapa tempat tersebut banyak terjadi gangguan, itu kembali lagi ke manusia itu sendiri katanya. Dan memang ada tugasnya masing-masing, untuk mereka juga ada yang khusus untuk mengganggu manusia. Dan pesan terakhir yang bikin merinding dan astagfirullahaladzim, jadi apa ya, jadi pelajaran ya, harus diingat sama kita katanya, harus peringatan buat kita semua manusia katanya, sungguh khususnya untuk manusia semua, harus lebih kuat lagi imannya, diperkuat lagi imannya, karena tanda-tanda akhir zaman itu sudah terlihat.
sebentar lagi katanya fitnah dajjal akan bertebaran. Nauzubillahimindzalik, semoga kita dijauhkan dari fitnah dajjal, dikuatkan lagi imannya. Dari itu kita belajar nih ya, buat yang kita juga belum bisa jadi manusia yang baik ya, tapi setidaknya selangkah dua langkah kita berusaha berubah untuk menjadi lebih baik lagi, meninggalkan apa perbuatan kita yang jauh dari agama itu ditinggalkan. Dan intinya ya memang itu kan rukun iman kita juga kan, kita harus percaya dengan hari akhir. Dan katanya sudah mulai terlihat, dan ya tanda-tandanya sudah terlihat, kita sudah harus lebih menguatkan iman kita. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari fitnah dajjal. Dan walaupun kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, keturunan kita juga menjadi keturunan yang soleh-soleha, diberikan. Dan saat ini tetap kita harus menjalani hidup ya, walaupun qadarullah, misalkan sudah harus menyaksikan kita hidup di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk ya banyak pelajaran ya. Jadi kalau bahasa ini jadi keung ya. Keung, kita tuh jadi takut ya. Takut, tapi kita juga tidak boleh hanya sebatas takut saja, tapi harus ya lebih baik lagi dalam segala hal, saling mendoakan, berbuat baik dari hal-hal kecil, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua selamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sekian hilirisasi malam ini. Ya, Baraya Keramat Segara semua, untuk penelusuran di malam hari ini dicukupkan. Untuk saat ini kita cukupkan saja, berhubung hujan pun mulai turun, dan juga sudah melakukan explore. Mudah-mudahan ada beberapa sosok yang tertangkap sama kamera, dan kita ambil pelajaran dan hikmah di setiap kejadian ataupun peristiwa ya. Pesan untuk semua Baraya, khususnya untuk para pemuda nih ya, para pemuda, para pemudi. Biasanya kalau ada tempat-tempat sepi, ataupun kalau bahasa Sundanya mah nyingkur ya, suka dipergunakan hal-hal yang nggak baik. Ada juga yang suka nongkrong cuma untuk minum minuman keras, atau juga ada yang sengaja untuk mojok berpacaran atau gimana. Lebih baik dihindari, karena yang di sini pun ataupun makhluk-makhluk gaib yang ada dimanapun selalu meniru apa yang sering dilakukan, apalagi kalau tempatnya dipergunakan yang tidak baik. Makanya efeknya ke yang lain gitu, ke semua orang malahan. Jadi dimanapun kita berada, usahakan berbuat baik, jangan sampai melanggar apa yang tidak semestinya lah gitu. Terima kasih, sekian penelusuran kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.